Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang luar biasa banget. Ini tentang memoir Jeti Mesdah, sebuah perjalanan ketangguhan yang bisa jadi akan mengubah cara kita semua melihat tantangan hidup. Oke, kita mulai dari sini. Lihat ini puncak Gunung Kilimanjaro. Bayangin, tingginya 19.341 kaki. Ini salah satu pendakian paling berat di muka bumi. Tapi, buat seorang Jeti Mesdah, prestasi luar biasa ini ternyata bukan apa-apa. Kenapa? Karena menurutnya ada gunung lain yang jauh lebih tinggi yang harus dia daki. Dan pendakiannya itu bukan dimulai pakai tali atau kapak, tapi dari perjuangannya untuk bisa membaca. Jadi, gunung yang sesungguhnya bagi dia itu beda. Kisahnya itu bukan tentang puncak gunung secara fisik, tapi tentang perjuangan yang curam dan penuh tantangan dalam belajar. Dan perjuangan ini dimulai sejak dia lahir. Sejak awal banget, pendakian hidup JT itu udah jauh lebih terjal dibanding orang kebanyakan. Dokter mendiagnosis dia dengan sindrom Vater. Ini adalah kondisi yang langka dan sangat kompleks. Vater itu sendiri singkatan dari beberapa bagian tubuh yang berpotensi punya kelainan bawaan lahir. F untuk vertebra atau tulang belakang, A untuk anus, T untuk trakea, E untuk esofagus atau kerongkongan, dan R untuk renal atau ginjal. Nah, yang bikin ini luar biasa dan berat banget adalah JT lahir dengan kelima-limanya. Coba bayangin, dari napas pertamanya di dunia ini, dia sudah harus menghadapi rintangan yang kelihatannya mustahil banget buat dilewati. Angka ini, 250, itu adalah jumlah hari yang dia habiskan di rumah sakit sebelum umurnya genap 3 tahun. 3 tahun. Dan selama 16 tahun pertama hidupnya, dia menjalani total 16 operasi besar. Tapi, seolah tantangan fisik itu belum cukup, ada lagi pukulan telak lainnya. Ini datang dari seorang psikolog sekolah pas dia kelas 5. Dibilang begini, JT itu buta huruf dan akan selalu begitu. Dia nggak akan pernah bisa belajar membaca. Coba kita bayangin, kita dengar kata-kata kayak gitu di usia 10 tahun. Dihadapkan sama pintu yang seolah-olah udah ditutup rapat-rapat, keluarganya, mereka menolak untuk pasrah begitu aja. Dan inilah titik baliknya. Di satu sisi pihak sekolah bilang, kamu nggak bisa daftar lagi buat SMP. Pintu ditutup. Tapi di sisi lain, orang tuanya bilang, kita akan cari cara supaya dia bisa belajar baca. Ketika sistem menyerah, orang tuanya lah yang jadi pembela terbesarnya. Mereka bertekad cari jalan lain. Jalan itu akhirnya membawa mereka ketemu sama seseorang bernama Steve Tatum. Dia ini bisa dibilang penyihir di dunia pendidikan. Seorang ahli pendidikan luar biasa dengan pendekatan yang radikal banget. Dan dia inilah yang benar-benar mengubah segalanya buat JT. Metode Tatum ini benar-benar nggak biasa. Pertama, dia buang semua buku-buku lama. Terus, dia bikin semacam galaksi vokal pakai ubin magnetik. Jadi belajarnya visual. Dia juga ngajarin baca pakai kata-kata yang nggak ada artinya. Kata-kata nonsens gitu. Biar JT fokus ke bunyinya, bukan maknanya. Dan yang paling penting, metode ini berhasil membangun kepercayaan diri JT yang akhirnya membuka kemampuannya buat membaca. Nah, bertahun-tahun kemudian, dengan bekal ketangguhan yang udah dia bangun susah payah, JP akhirnya memutuskan saatnya mendaki gunung yang lain. Dan kali ini, gunung yang beneran. Dan seperti biasa, dia nggak pilih jalan yang gampang. Dia pilih rute Umbwe, jalur yang paling pendek tapi juga paling curam dan paling berbahaya buat sampai ke puncak Kilimanjaro. Dari hari pertama di hutan hujan, terus naik ke padang rumput, lanjut ke gurun Alpen, sampai akhirnya dorongan terakhir menuju puncak. Tapi, di pendakian terakhir menuju puncak, semua perjuangan fisiknya seumur hidup seakan-akan kembali lagi di gunung itu. Tubuhnya yang udah melewati banyak hal mulai menyerah. Kena penyakit ketinggian plus gangguan perut. Bayangin posisinya. Udah di titik di mana nggak mungkin lagi buat turun. Perutnya bermasalah, badannya udah nggak karuan. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa lanjutin pendakian? Ini benar-benar ujian terakhir dari semua ketangguhan yang udah dia bangun selama ini. Jawabannya, dia maju terus dengan mantra dari pemandunya. Boleh, boleh. Artinya, pelan-pelan. Dia mengandalkan kekuatan batin yang udah dia latih seumur hidupnya. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Pelan, tapi pasti.
Dan akhirnya dia sampai di puncak. Tapi keberhasilan ini lebih dari sekedar kemenangan fisik. Pengalaman ini seolah menyaring semua perjuangannya menjadi beberapa pelajaran hidup yang sangat kuat. Pelajaran pertama, dia belajar untuk mengubah cara pandangnya. Dia sadar sebenarnya nggak ada hari yang buruk. Yang ada hanyalah hari yang sulit. Dan hari yang sulit itu untuk diatasi, bukan untuk diratapi. Kedua, dia sadar betul bahwa batasan yang orang lain kasih ke kita, kayak waktu dia dibilang buta huruf itu, ia cuma sekedar label. Dan label itu tempatnya di toples, bukan di jidat manusia. Dia juga belajar betapa pentingnya punya orang-orang yang tepat di sekitar kita. Penting banget untuk menemukan kelompok serigala kita sendiri. Ya, orang-orang yang selalu ada buat mendukung kita tanpa syarat, yang siap mengangkat kita waktu kita jatuh. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, dia benar-benar paham pelajaran ini. Kita harus belajar untuk jatuh. Jangan takut jatuh. Karena itu satu-satunya cara kita bisa belajar gimana caranya buat bangkit lagi. Jadi, pelajaran pamungkasnya adalah ini. Setiap pendakian, setiap kali kita jatuh, setiap puncak yang kita capai, itu semua berkontribusi pada warisan yang kita tinggalkan. Sebuah warisan tentang kekuatan dan ketangguhan. Kisah JT ini akhirnya meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting untuk diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, gunung apa sih yang sedang kamu daki sekarang?